Selamat datang kembali di Rivals ID, tempat kita bersama menjelajahi kekayaan dan perkembangan terkini di Sumatera. Kali ini kita akan membahas sebuah mega proyek yang bakal menjadi tonggak penting dalam sejarah sektor energi Indonesia. Pemerintah punya visi besar untuk memajukan hilirisasi sumber daya alam dan mewujudkan kemandirian energi bagi bangsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya selalu menekankan pentingnya hilirisasi. Hilirisasi kita akan loncat, kita namanya leapfrog, kita lompat menjadi negara maju. Untuk mendukung hal ini, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang memiliki program utama dalam hilirisasi sumber daya alam. Sebagai langkah awal, 21 proyek telah disiapkan dan akan didanai oleh Danantara dengan total investasi mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 658 triliun rupiah. Salah satu proyek paling menarik perhatian adalah rencana pembangunan kilang minyak raksasa yang akan menjadi yang terbesar di Indonesia. Kita akan kupas lebih dalam di video kali ini. Swasembada energi dan stop impor. Saat ini Indonesia menghadapi ketidakseimbangan besar antara produksi dan konsumsi minyak bumi. Konsumsi minyak kita mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel per hari. Artinya ada defisit sekitar 1 juta barel per hari yang harus diimpor dari negara lain. Singapura dan Malaysia menjadi pemasok utama BBM Indonesia. Bahkan data terbaru menunjukkan bahwa Singapura menjadi negara asal impor bahan bakar mineral terbesar ke Indonesia pada tahun 2023. Diikuti oleh Arab Saudi. Dengan adanya kilang minyak baru ini, harapannya kita bisa mengurangi ketergantungan impor dan menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Memutus rantai korupsi. Belakangan ini kita dikejutkan oleh berbagai laporan dugaan korupsi besar dalam tata kelola impor minyak. Kerugian negara akibat praktik haram ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun rupiah dalam 5 tahun. Modusnya beragam, mulai dari markup harga, penggunaan broker tidak semestinya, hingga pengoplosan BBM impor. Mirisnya, kasus ini diduga melibatkan sejumlah petinggi Pertamina. Nah, bagaimana pembangunan kilang minyak terbesar di Sumatera ini bisa membantu memutus rantai korupsi? Jawabannya ada pada pengurangan ketergantungan impor. Semakin besar kapasitas produksi dalam negeri, semakin kecil volume impor yang dibutuhkan. Dengan berkurangnya aktivitas impor, celah terjadinya praktik korupsi juga semakin sempit. Ini bukan hanya tentang swasembada energi, tapi juga transparansi dalam tata kelola energi nasional. Singapura dan Malaysia panik. Sebagai pemasok utama BBM Indonesia, langkah ini tentu berdampak besar bagi ekonomi Singapura dan Malaysia. Apa saja yang mungkin terjadi jika Indonesia tidak lagi mengimpor minyak dari mereka? Yang pertama tentu saja berkurangnya volume ekspor mereka ke Indonesia. Setiap tahun Indonesia mengimpor jutaan ton BBM dari dua negara ini. Jika kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri, permintaan impor akan turun drastis, yang otomatis mengurangi pendapatan ekspor mereka. Singapura sebagai pusat perdagangan dan pengolahan minyak dunia akan merasakan dampak paling besar. Negara ini tidak memiliki sumber minyak sendiri, tapi mengimpor, mengolah, dan mengekspor kembali. Jika Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan mereka, aktivitas di sektor kilang minyak dan perdagangan komoditas Singapura bisa terkena dampak serius. Begitu juga Malaysia yang selama ini menjadikan Indonesia sebagai pasar utama BBM mereka. Indonesia berpeluang dominasi Selat Malaka. Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran terpenting dunia, terutama untuk transportasi minyak dari Timur Tengah ke Asia Timur.
Dengan beroperasinya kilang minyak besar di Pulau Penting, Indonesia akan punya posisi lebih kuat di peta energi global. Peningkatan kapasitas produksi dalam negeri akan memperkuat ketahanan energi nasional. Kita tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan luar yang memberikan stabilitas lebih dalam memenuhi kebutuhan domestik. Selain itu, jika kita bisa menghasilkan minyak olahan dalam jumlah besar, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pemain utama dalam perdagangan energi di kawasan Asia. Apalagi dengan rencana pembangunan fasilitas penyimpanan jumbo di Pulau Nipa, Indonesia semakin memiliki posisi strategis dalam perdagangan minyak. Sebagai negara yang mengontrol salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, kemampuan kita untuk menjamin kelancaran transportasi energi akan semakin dihargai di forum internasional. Sobat Travels, kita sudah sampai di penghujung pembahasan tentang mega proyek kilang minyak ini. Proyek ini membawa harapan besar bagi kemajuan Indonesia, terutama dalam mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan impor. Kabar baiknya, pemerintah kini meningkatkan kapasitas kilang di Sumatera dari 500.000 menjadi 1 juta barrel per hari. Tidak hanya itu, pembangunan kilang dengan kapasitas serupa juga direncanakan di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Ini bukan sekedar proyek energi, tapi juga langkah nyata menuju pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Jadi mari kita dukung bersama langkah strategis ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Travels.